Kisah dua malaikat menangis saat iblis dilaknat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis karena enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dikisahkan ada dua malaikat yang menangis saat melihat iblis dilaknat. Merujuk dari ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali karya Abdul Mujib dan kawan-kawan. Kedua malaikat tersebut adalah Jibril dan Mikail. Diceritakan ketika iblis menampakkan diri dalam bentuk yang sebenarnya, maka malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis dengan sangat keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberikan wahyu kepada malaikat Jibril dan Mikail. Apa yang menyebabkan kalian menangis seperti itu? Keduanya menjawab, "Wahai Tuhanku, kami tidak merasa aman dari tipu dayamu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Memang begitulah seharusnya kalian tidak merasa aman dari tipu dayaku." Malaikat Mikail tak pernah tertawa sejak neraka tercipta. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa." Malaikat Jibril menjawab, "Malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak mereka diciptakan." Hadis riwayat Ahmad. Dikatakan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat yang tidak satu pun dari mereka yang pernah tertawa sejak neraka itu diciptakan, karena takut pada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu akan mengazab mereka di dalam neraka itu. Masih di dalam buku yang sama juga dijelaskan mengenai neraka, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ada perubahan musim dan angin berhembus kencang, maka beliau berubah wajahnya seraya berdiri, mondar-mandir keluar masuk kamar karena takut azab Allah turun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga meriwayatkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana akan bersantai-santai sedangkan malaikat peniup sangkakala Israfil telah meletakkan sangkakalanya ke bibirnya seraya menunggu perintah untuk meniupnya." Iblis memohon penundaan kematian. Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Khulub juga menjelaskan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaknat iblis. Diriwayatkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis, dia memohon penundaan kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunda kematian iblis hingga hari kiamat. Iblis kemudian berkata, "Demi kemuliaanmu, sungguh aku tidak akan keluar dari hati anak cucu Adam selama rohnya masih di kandung badan." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan menutup pintu taubat selama rohnya masih di kandung badan." Iblis sebelum dilaknat. Sementara itu, Al-Imam As-Suyuti dalam buku Alam Jin yang diterjemahkan dari kitab Luqtul Marjan fi Ahkamil Ja'an menukil sebuah riwayat yang berasal dari Qatadah. Dia berkata, tadinya iblis termasuk kabilah malaikat yang bernama jin. Ibnu Abbas berkata, sekiranya iblis tidak termasuk malaikat, maka dia tidak diperintah sujud. Tadinya dia adalah penjaga langit dunia. Ibnu Abi Hatim dan Abu Syaikh mentakrij dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kecuali iblis, dia adalah golongan jin." Dia berkata mereka termasuk golongan malaikat yang senantiasa memegang perhiasan penghuni surga hingga hari kiamat tiba. Ibnu Abi Dunya dalam Makaid Asy-Syaitan, Ibnu Abi Hatim dan Abu Syaikh mentakrij dari Sya'di bin Jubair. Dia berkata,
Allah melaknat iblis yang berubah bentuknya dari bentuk malaikat. Dia pun menjadi bergetar dan berteriak. Maka setiap teriakan di dunia berasal darinya hingga hari kiamat tiba. Dia juga berkata, ketika iblis melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, maka dia berteriak dengan suara yang keras. Seluruh keturunannya berkumpul, lalu dia berkata, janganlah kalian menyeret umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada syirik, tapi timpakanlah cobaan dalam agama mereka dan sebarkanlah syair dan ratap tangis di tengah mereka.